Baik, di samping ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat. Tadi saya lihat ada dua penanya, ada tiga ya. Namun kita sapa terlebih dulu yang raise hand di sini, Pak Sugeng Wiono. Pak Sugeng Wiono, ya, bisa tolong diaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak. Halo, Ya, bisa didengar, Pak? jelas Bapak. Monggo. Terima kasih, Pak. Saya mungkin akan bertanya ini, Bu, yang mungkin Bu Pak Lili atau Bu lupa saya, Bu siapa tadi? Bu, Bu Rahma Rah- boleh, Bu Bu Ama Rahma. boleh. Bu Husin ya, Bu. Ini jadi saya ini, Bu. Jadi perubahan iklim tadi kan sebetulnya membawa dampak bencana meningkatnya bencana hidrometeorologi ya. Iya, Nah, bencana hidrometeorologi diantaranya mungkin banjir rob, kemudian banjir di darat, mungkin juga tanah longsor. Nah, sekarang itu saya itu pengen berbagi, berbagi pengalaman mengenai apa kebijakan pemerintah. Di satu sisi yang namanya pantai itu kan tidak semua pantai morfologinya sama ya Bu ya. iya, Kita melihat pantai utara Jawa sama pantai selatan Jawa. Itu sangat berbeda sekali atau kontras ya. Sehingga muncul peraturan yang kelihatannya di digeneralisir. Jadi misalnya pengaturan sempadan pantai. Sempadan pantai itu kan menurut keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, mungkin juga keputusan Presiden, itu 0 sampai 100 meter itu tidak boleh ada bangunan permanen. Nah, bangunan permanen itu setelah 100 meter. Nah, itu untuk antisipasi peraturan itu kan untuk antisipasi mungkin banjir rob, mungkin juga tsunami ya Bu ya. iya, Nah, sedangkan di pantai selatan itu morfologinya sangat berbeda sekali. Jadi tebingnya itu sangat curam. Jadi kalau ada banjir rob atau tsunami itu nabrak tebingnya sudah apa gelombangnya atau arusnya itu kembali. Gitu. Jadi ancamannya mungkin bukan banjir rob atau tsunami, tapi sebetulnya tanah longsor di situ atau rock slide. Jadi eh, seperti di Pantai Gunung Kidul itu. Nah ini eh, untuk memitigasi supaya terjadinya mitigasi, itu mestinya ada peninjauan kembali yang menyangkut peraturan-peraturan seperti keputusan menteri atau keputusan presiden, sedangkan keputusan kepala daerah atau peraturan bupati itu belum ada yang mengatur istilahnya pemanfaatan sepadan pantai yang tebingnya curam, bukan seperti pantai utara Jawa gitu. Nah, ini satu hal yang menjadi masalah antara peraturan pusat dengan pemerintah daerah itu sebetulnya nggak sinkron atau nggak match. Maunya pemerintah daerah seperti yang punya pantai curam tadi memanfaatkan 0 sampai 100 meter itu untuk kawasan ekonomi atau kawasan wisata ya. Sekarang banyak terjadi di Gunung Kidul itu. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah kan harus ada regulasi ini tentang peraturan yang sebetulnya hanya sepihak melihat pantai itu seperti pantai utara Jawa. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita karena kalau 0 sampai 100 meter di Gunung Kidul itu tidak boleh dimanfaatkan. Ya, sebetulnya tidak akan ada datang pariwisata ke sana, Bu. Nah, ini menyangkut kegiatan ekonomi yang mungkin memberikan masukan pendapatan asli daerah bagi kabupaten yang mempunyai lereng curam tadi, seperti Gunung Kidul tadi. Nah, ini yang menjadi kontradiksi. Sebetulnya investor itu mengikuti peraturan daerah aja atau peraturan bupati sebenarnya. Kalau antisipasinya itu memitigasi longsor, mestinya harus ada peraturan bupati yang mengatur bahwa kalau untuk membangun bangunan-bangunan permanen di atas tebing yang curam tadi, mestinya harus ada penelitian mengenai stabilitas lereng. Nah, inilah yang sebetulnya di pemerintah daerah itu nggak berani itu melanggar peraturan yang di atasnya itu, yang sudah masuk keputusan presiden atau peraturan menteri kelautan dan perikanan tadi. Nah, ini yang jadi kontradiksi. Jadi regulasi seperti apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah supaya
sinkron antara keinginan pemerintah pusat dan keinginan pemerintah daerah itu bisa jalan saling jalan atau saling tumbuh secara harmonis. Jadi ini 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 satu kasus yang perlu kita pikirkan regulasi peraturannya. Karena sampai sekarang seperti Kabupaten Gunung Kidul itu belum berani membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan sepadan pantai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini mohon eh, pendapatnya mungkin dari Pak Lili maupun Bu Husin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya rasa pertanyaannya cukup kompleks ini ya, terkait dengan eh, relevansi peraturan pusat, eh, baik pusat dan daerah yang kaitannya dengan tipologi lanskap ya, lanskap Ya, pantai khususnya di sini yang satu sisi terkait dengan ancaman rob ya, rob tsunami, di sisi lain eh, apa namanya terkait dengan ancaman longsor. Nah, ini tentunya memerlukan peraturan atau instrumen yang lebih spesifik. Mungkin dari penanya yang eh, present, mungkin itu dulu dari Pak Sugeng, bisa langsung ditambah tanggapi Pak Lilik atau Ibu Rahma sebelum kita mendengar pertanyaan dari yang disampaikan dalam kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Eh, Monggo, Pak Lilik Lilik. dulu, silakan kalau peraturan pusat. Jadi mungkin Pak Lilik yang lebih Ya, bisa. baik. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak Sugeng Wiono ya. Pak Sugeng Ya. Wiono, terima kasih ini sangat eh, mendasar sekali pertanyaannya. Jadi begini Pak Sugeng, jadi ah, memang banyak sekali aturan-aturan yang selama ini dikeluarkan baik oleh Presiden maupun juga oleh masing-masing sektor ya. Masing-masing sektor salah satunya adalah Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian ada juga masalah tata ruang, oleh ATR BPN begitu ya, dan juga oleh BNPB sendiri. Nah, BNPB sendiri itu dia mulai tahun 2010 itu sudah menginisiasi bahwa setiap daerah itu setiap tahun dia harus membuat yang namanya rencana penanggulangan bencana, Pak. Jadi rencana penanggulangan bencana itu dimulai dari sebenarnya analisis mengenai risiko bencana yang ada. Jadi daerah-daerah mana yang menjadi daerah rawan bencana, kemudian apa saja aktivitas yang malah menimbulkan bencana itu ada di sana. Nah, rencana penanggulangan bencana itu nanti mainstreaming dengan rencana pembangunan. Artinya di sana dia harus sinkron dengan atau bahasanya tadi harmonisasi dengan tata ruang misalnya. Itu memang diwajibkan seperti itu. Nah, kalau yang tadi yang Bapak sampaikan tadi memang harus melihat betul apa ancaman yang ada di sana. Kasus Kabupaten Gunung Kidul misalnya, kalau kemudian kita lihat tsunami, tidak semua pantai itu yang tadi Bapak sampaikan dindingnya terjal begitu, tapi ada yang pantai yang landai yang ternyata begitu jadi tempat wisata malah menjadi pemukiman-pemukiman atau kawasan hotel begitu. Dan tentu ini akan menimbulkan risiko bencana baru yang tadinya nggak ada risiko di situ, sehingga kemudian malah menimbulkan risiko. Nah, hal-hal seperti ini memang harus diatur dan daerah juga harus berani untuk menetapkan apakah, karena tadi paparan kami, paparan saya tadi kalau Bapak tadi mendengar itu memang ada intervensi masalah politik dan ekonomi yang kemudian terpengaruh dengan pembangunan. Jadi kalau ini masalah kaitannya dengan PAD misalnya, ini juga bisa mempengaruhi masalah apa teknokratis untuk pembangunan tadi gitu. Termasuk nanti kalau kita bicara masalah politik. Nah, kalau politik itu banyak sekali. Nanti contohnya saya kira bisa kita diskusikan lagi, Mas Anggri. Jadi ini menjadi tantangan kita ke depan. Tetapi paling tidak sekarang ini harmonisasi ini mencoba kita reduksi ya, minta kita reduksi termasuk pertentangan-pertentangan antara satu dengan yang lain tadi. Saya kira itu nanti Bu Ama bisa menambahkan. Terima kasih. Mungkin saya bisa nambahkan, Pak, sebelum Bu Husin. Jadi kami pernah meneliti satu tempat untuk mengkaji mengenai stabilitas lereng, Pak, di Pantai Gunung Kidul yang kebetulan tebingnya curam, Pak.
Kami mengadakan uji stabilitas lereng, kemudian secara komputasi kita mencoba eh, berapa sih sebetulnya jarak dari tepi pantai sampai jarak tertentu ke arah darat itu, misalnya dari 10 meter, 20 meter, sampai 50 meter. Itu beban bangunan yang diizinkan itu berapa beratnya. Itu asal nilai stabilitas lerengnya itu masih terjaga atau aman. Dan itu sudah kita kaji secara akademis dan sudah kita serahkan ke laporan itu ke pemerintah kabupaten setempat. Cuma dari kajian akademis itu kelihatannya pemerintah kabupaten belum berani membuat satu peraturan daerah yang mewajibkan investor itu kalau membangun bangunan-bangunan permanen harus ada kajian stabilitas lereng. Nah, ini jadi masalah, Pak. Sebetulnya investor itu mengikuti perda yang ada aja sebetulnya. Dia sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang tadi terkait dengan kesulitan dana. Sebetulnya dana itu bisa di, di, dicukupi oleh investor yang tujuannya untuk memitigasi bencana sehingga pengunjung yang mengunjungi daerah-daerah wisata itu tetap terjaga keamanannya. Ini sebetulnya yang sudah kita kaji dan sampai sekarang pemerintah daerah kabupaten setempat itu belum berani membuat peraturan daerah untuk memberikan izin pendirian usaha-usaha pariwisata yang terkait dengan ancaman longsor atau uji stabilitas lereng gitu. Baik, Pak Pak. Sugeng, terima Ya. kasih informasinya. Coba kita elaborasi dengan Bu Rahma. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin melengkapi Pak Lili tadi yang sudah disampaikan, sebetulnya memang di Indonesia, kalau dari perspektif pemerintahan, kebetulan saya di ilmu pemerintahan, itu inovasi kebijakan itu dibolehkan ya. Dalam arti pemerintah daerah dimungkinkan ya membuat, karena itu eh, misalnya tidak boleh misalnya sepadan itu, eh, sepadan yang seperti apa itu bisa diterjemahkan. Jadi kemampuan daerah untuk membuat policy atau kebijakan itu memang tadi dipengaruhi. Oleh karena itu, kalau masukannya tadi sudah disampaikan pemerintah daerah, itu bisa didorong oleh masyarakat dan perguruan tinggi untuk membuat inovasi kebijakan. Tapi secara, kalau dari perspektif masyarakat, ini ketidaktahuan itu juga bisa terjadi seperti yang disampaikan Pak Lili. Di Gunung Kidul itu tidak semuanya bukit, tidak semuanya juga ada yang landai ya. Banyak sekali pantai yang sekarang dibuka, ada 19 itu bukitnya tidak tinggi-tinggi langsung ke laut, hanya karang-karang, dan itu juga resiko terhadap tsunami ya misalnya. Apabila investor itu juga tidak ada pengetahuan tentang itu ya, untuk tentang tsunami dan sebagainya, akhirnya juga membuat secara besar-besaran di daerah pantai dan mengundang mengundang bisnis semakin banyak. Oleh karena itu memang dalam pengetahuan itu sangat dinamis ya, apalagi studi kebijakan itu ya. Karena ada perubahan penggunaan keruangan ya. Ya. Mungkin bisa diusulkan tentang tata guna lahannya ya, itu bisa diusulkan dari perspektif penggunaan keruangan. Jadi ada pengendalian tata ruang dan itu juga diatur oleh pemerintah di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, pengendalian keruangan. Jadi diharapkan pengendalian keruangan itu bisa menjadi salah satu kunci untuk pengurangan risiko bencana. Karena kalau dilepas tanpa pengetahuan, yaitu akan beresiko, atau dibiarkan juga beresiko, Risiko. atau diatur ketat juga tidak menjamin resikonya diikuti. Jadi memang harus ada kajian yang tadi menyeluruh, ada konvergensi dari masing-masing pemerintah ya, masing-masing sektor, baik itu dari dinas tata ruangnya, kemudian juga ekonomi, BPBD-nya, karena sudah ada aturan-aturan yang diharapkan bisa masuk di dalam rencana pembangunan, baik itu jangka panjang, menengah maupun pendek. Mungkin itu Bu, tambahannya saja. Kalau aturan itu Eh, bisa kira, dilakukan, kira, ini Bu, memang secara normatif ya Pak ya. Ya, baik. kalau Mohon kalau izin kira, Pak. kira-kira kalau peraturan yang mendorong supaya bupati itu Hmm. berani membuat
inovasi atau regulasi peraturan yang morfologi pantainya memang berbeda-beda itu Ya, eh, diajukan aja public hearing dan diskusi ya, kalau nah, seperti itu ada landasan dimungkinkan. hukum untuk mengajukan perubahan atau enggak, Bu? Bisa saja dilakukan, dan nanti itu nanti bisa dilakukan lebih lanjutnya dan dengan dukungan apa studi assessment yang ada itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi itu mungkin nanti terobosan kebijakan yang bisa dicoba dan diusulkan bisa bergabung nanti bisa mengundang Visipol UGM ya yang untuk pemerintahan ya untuk inovasi kebijakan dan juga secara teknik apa Fakultas Teknik, Fakultas Geografi, Fakultas Visipol ini bisa membantu ya membuat RPB-nya ya rencana pembangunannya RP baik itu menengah disinergikan dengan rencana penanggulangan bencananya yang tadi Atau sampaikan. atau mungkin perlu keberanian karena di Bali itu kan semua tebingnya kan mirip-mirip yang curam-curam kan sudah Nah, itu dikembangkan bisa untuk ya itu, Bu. mungkin bisa studi lanjut Pak Nah, nanti kalau di sana. Itu bisa diusulkan untuk apa bisa belajar dari Bali misalnya ada kemiripan morfologi. Mungkin Baik, itu Bapak Pak Ibu Andri. sekalian, Ya, oke. ya Ya, nanti saya biar rasa poinnya sudah, ya ini sebagai awalan ya, sebuah awalan, tapi sudah mulai muncul tema-tema yang spesifik. Tadi saya rasa dari jawaban Pak Lili tadi sudah menjadi satu poin penting bahwa sebetulnya di setiap pemerintah daerah, kabupaten kota ini punya dokumen yang namanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Nah, di situ tapi memang masih ada em, apa kekurangan ya di sini karena tentunya ke depan perlu juga mendengarkan bagaimana atau bisa direvisi ya, berdasarkan kajian-kajian seperti tadi ada kajian yang lebih mendetail. Nah, ini tadi poin-poin penting dari Bu Rahma juga sudah disampaikan bahwa memungkinkan untuk bisa dilakukan adanya inovasi kebijakan. Baik, untuk selanjutnya kami coba bacakan mungkin 5 menit lagi nih. Mumpung ada Bu Rahma dan Pak Lili di sini, ada pertanyaan dari Ibu Ani, ya mungkin juga pertanyaannya nanti sama, ini gayung bersambut dengan Pak Galih dan Pak Tommy. Dari Bu Ani bertanya, bagaimana agar perubahan iklim bisa bergerak bersama, saling berkolaborasi, sinergi, dan terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Apakah ada mandatori terkait pembentukan Pokja dalam pelaksanaannya dan apakah pusat sudah ada? Bagaimana mengkoordinasinya? Terima kasih. Kemudian dari Mas Galih, dari Pak Galih ini bertanya, apakah penilaian ketangguhan desa ini bisa menjadi bridging dalam program-program ketangguhan desa? Ya, ini dari Mas Galih. Kemudian dari Pak Tommy Kurniawan, menurut saya ke depan perlu kolaborasi. Nah, ini yang seperti disampaikan Pak Lili dan Bu Ama. Perlu kolaborasi antara Bappenas, Kemenpu, Kemendagri, BNPB, BMKG, BPBD, Pemda setempat, mulai dari penyediaan early warning system, hardware dan softwarenya, pembangunan infrastruktur, capacity building, simulasi bencana, dan berbagai peran dalam pelaksanaannya. Sinergi peraturan, pedoman, NSPK pendukungnya, penyusunan tim koordinasi bencana di pusat hingga daerah. Pertanyaan dari Pak Tommy, eh, mohon tanggapan saran narasumber terkait bagaimana mengatasi data antar kementerian yang belum satu data atau adanya aplikasi yang masih bersifat egosentris. Mungkin bisa dijawab langsung Bapak, Pak Lili, Bu Amah. Kami persilahkan sebelum ke sesi berikut. Bu Ahmad silahkan monggo kalau karena mau Terima kasih. Ini pertanyaannya banyak sekali saya sambil melihat. Jadi memang yang ini yang saya jawab yang dari Mas Galih dulu. Jadi memang eh, ini baru diupayakan adanya satu parameter ya untuk menilai ketangguhan desa. Ada PKD, ada IKD, ada nanti untuk SDGs nilainya berbeda-beda. Programnya tiap
kementerian lembaga punya penilaian yang berbeda-beda. Ini kami sudah mengusulkan dan ini sudah digodok di tingkat nasional untuk penilaian ketangguhan itu satu yang bisa dipakai semua sehingga desanya nggak berat ya untuk menilai parameter ketangguhan itu apa ya, ketangguhan terhadap bencana, ketangguhan terhadap perubahan iklim atau berketahanan iklim, kemudian juga ketangguhan terhadap pandemi endemi misalnya. Jadi ketangguhannya itu tidak didasarkan pada sektor, tetapi ketangguhan yang bisa dipakai oleh sebagai parameter satu desa. Jadi satu kegiatan itu bisa meningkatkan ketangguhan untuk semua. Ini sudah kita diupayakan ya adanya kesatuan bagaimana parameter indeks ketangguhan desa itu bisa dipakai ya untuk tadi menjadi kalau dijadikan bridging itu memang untuk program keseluruhan dan kebetulan kami di Muhammadiyah lagi nyoba ya. Jadi yang terakhir di NTB itu alhamdulillah provinsi mengakui bahwa yang dilakukan di komunitas itu program Karang Tangguh itu atau Desa Tangguh itu bisa dipakai juga untuk mencapai SDGs. Bisa dicapai juga untuk mencapai iklim. Nah, ini bagaimana satu intervensi itu tidak harus memenuhi atau sendiri-sendiri programnya, tapi satu intervensi bisa mencapai untuk program yang banyak. Jadi itu harapannya dan ini memang harus ada kerjasama semua pihak, tidak bisa oleh satu orang, hanya masyarakat saja tanpa didukung pemerintah daerahnya ya ataupun pemerintahnya pusatnya nggak jalan. Political will harus ada di semua pihak dan masyarakat itu seperti yang ditanyakan Mbak Kristina dari NTT tadi saya coba lihat Katarina ya itu tidak sudah berjuang ya bukan maksud saya tadi ya untuk meningkatkan kesadarannya sudah ada tetapi dan bahkan masyarakat itu sudah terkena dampaknya sehari-hari. Bagaimana kita itu meningkatkan tadi kelentingan masyarakat dengan memahami cara-cara adaptasi. Kadang-kadang masyarakat itu sampai buntu sudah dicoba segala macam, tidak ada dukungan dari pemerintah desa. Apa yang harus dilakukan misalnya dari nelayan, dari petani harus pindah nelayan, tidak punya kemampuan misalnya ya, tidak punya modal untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu kerjasama semua pihak itu menjadi sangat penting ya. Ada di situ dunia usaha ya, ada di situ juga pemerintah daerah atau pemerintah desa melalui dana desanya itu tidak hanya untuk infrastruktur saja misalnya atau untuk kepentingan yang lain bisa dipakai untuk masyarakat supaya bisa lenting ya. Kalau lenting bisa bounce back itu bisa menguatkan kapasitas masyarakat untuk merespon dampak iklim yang dirasakan seperti NTT itu kekeringannya luar biasa seperti di Gunung Kidul ya kemudian juga masalah ketahanan pangan menjadi persoalan utama dari ketahanan pangan ketersediaan air akses terhadap air ya itu menjadi masalah oleh karena itu program-program di tingkat desa ini titip juga buat Pak Lili karena Kemenko PMK itu bisa mengkoordinir ya kementerian yang terkait ya berkaitan dengan perubahan iklim itu tidak hanya BNPB lingkungan hidup dan kehutanan tapi ada di ketahanan pangannya. Jadi mungkin lintas Kemenko ya. Saya kemarin juga titip Pak Zulkifli ketahanan pangan itu juga harus menggandeng Kemenko yang lain karena ada dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan kesehatannya. Jadi tidak hanya satu kementerian lembaga ini mohon titip Pak Lili nanti Kemenko itu bisa lintas Kemenko mengkoordinir isu dampak perubahan iklim ini. Karena masyarakat itu diharapkan terus terlibat dan punya kelentingan, tapi dukungan itu agak lemah di tingkat desa semua dibebankan pada dana desa yang mungkin tidak cukup. Oleh karena itu upaya-upaya alternatif melalui bagaimana ya prioritas-prioritas yang paling terdampak itu didukung dengan alternatif funding baik itu bisa melalui mekanisme pooling fund ataupun mekanisme kerjasama dengan dunia usaha. Jadi ini harapannya kita tahu masyarakat itu bukannya tidak tahu atau bukannya tidak
berdaya ya, tetapi kadang-kadang sudah melakukan berdaya upaya, tetapi ada beberapa hambatan yang memang perlu didukung ya oleh semua pihak. Dan itu Mas Anggri. Terima kasih, Baik, saya terima kembalikan. kasih Bu Aman. Ya, mungkin Pak Lili bisa menambahkan poin-poin dari pertanyaan tadi, Bapak. Ya, baik. Karena saya menambahkan nih, Pak Andri, jadi saya nggak banyak ya. Udah diborong sama Bu Ama tadi. Terima kasih Bu Ama. Yang pertama ini kaitannya dengan eh, apakah sudah ada Pokja terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Ini sudah ada, yaitu di LH dan Kehutanan. Ini sudah dibentuk sudah lama dan sudah mulai disinergikan dengan pengurangan risiko bencana. Kemudian kaitannya dengan bagaimana sebenarnya kita cara melakukan sinkronisasi tadi. Kita harus melakukan semacam gerakan ini. Mau nggak mau kita harus melakukan suatu gerakan. Gerakan yang tidak tergantung dengan proyek begitu. Kalau proyek kan setiap Desember harus sudah selesai gitu ya, harus dipertanggungjawabkan. Tetapi ini memang harus menjadi satu gerakan karena perubahan iklim itu terjadi dan setiap tahun makin menguat begitu. Dan kerusakan kita, kerusakan alam kita juga makin meningkat. Jadi tidak salah kalau kemudian data di BNPB tadi menyampaikan bencananya terus meningkat terutama untuk bencana kaitannya dengan iklim dan lingkungan tadi. Nah, ini menjadi kita ya. Jadi tadi yang disampaikan Bu Ama itu bisa menjadi satu gerakan dan saya berharap Kagama melalui anggotanya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke begitu, ini menjadi motor dari gerakan-gerakan kemanusiaan, gerakan lingkungan yang akan menyelamatkan bangsa kita dari ancaman bencana dan juga akan meningkatkan tentu saja kualitas hidup masyarakat yang di dalamnya ada masalah pangan dan sebagainya. Kemudian untuk sinergi data ini di BNPB sudah membangun satu data kebencanaan dan insya Allah itu akan menepis ini berita hoax atau bukan begitu ya. Dan ini bisa menjadi barometer kita semuanya. Kemudian ini dikaitkan juga dengan data yang sudah dihimpun oleh Prof. Dwi Korita dan teman-teman yang ada di BMKG. Ini mohon dijadikan rujukan, betul-betul dijadikan rujukan. Karena selama ini kalau itu tidak menjadi rujukan, maka korban bencana akan sangat banyak. Saya kira itu adalah hal-hal yang penting yang saya ingin highlight. Kemudian satu informasi lagi kaitan dengan apa yang menjadi sinkronisasi di desa begitu ya. Ini sudah ada upaya sebenarnya mulai 2018 itu untuk menyamakan upaya-upaya yang dilakukan di desa dengan melakukan atau membuat namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi ini adalah kerjasama kalau untuk kebencanaan tadi yang disebut Bu Ama Desa Tangguh Bencana ini dilakukan oleh BNPB, kemudian BSN juga mengajak Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Desa. Kenapa Kementerian Dalam Negeri? Karena secara kelembagaan, secara administrasi kelembagaan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Desa adalah substansinya yang ada di desa. Sehingga kita mencoba untuk mensinkronkan hal-hal ini dan nanti akan digunakan untuk SDGs maupun untuk adaptasi perubahan iklim. Saya kira itu dari saya. Baik, Terima kasih. baik, terima kasih Pak Lili, Bu Ama atas tanggapan yang diberikan. Saya rasa sudah cukup mencakup untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan tentunya dari Kagama, ini Pak Sulastama, mungkin bisa langsung ditangkap tadi membangun gerakan-gerakan yang tidak tergantung pada bulan ini, bulan Desember itu kan untuk SPJ ya Pak ya. Kalau gerakan tidak memandang waktunya. Nah ini hilirisasi dari berbagai kebijakan di setiap kementerian lembaga. Kami melihat di sini, kami pantau dari tadi naik turun 50 sampai 55 peserta. Ini dari Bappenas hadir, dari BPDAS hadir, dari BPBD, ya, dari lembaga NGO, berbagai macam, ya, ada pusat studi dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.